Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hadra Aulia dengan NIM 43224076. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika 2, siklus Carnot dan siklus refrigerasi. Baik, yang pertama itu ada termodinamika 2. Nah, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa dalam setiap proses termodinamika yang berlangsung, entropi total dari sistem dan lingkungan akan selalu meningkat, yaitu delta S lebih besar dari 0 pada proses irreversibel atau tetap konstan, yaitu delta S sama dengan 0 pada proses reversibel. Nah, entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau penyebaran energi dalam sistem. Kalor tidak dapat berpindah secara spontan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa usaha luar. Rumusan Clausius mengatakan bahwa proses alami umumnya irreversibel. Tidak mungkin ada mesin yang bekerja dengan efisiensi 100%. Energi cenderung tersebar dan tidak dapat sepenuhnya dikembalikan. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu es mencair di suhu ruang energi yang panas mengalir dari udara ke es, meningkatkan entropi sistem. Baik, kita lanjut pada penjelasan siklus Carnot. Nah, pada siklus Carnot mengatakan bahwa siklus Carnot adalah siklus termodinamika ideal paling efisien. Terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Proses siklus Carnot yang pertama itu isotermal ekspansi, yaitu panas diserap dengan suhu yang tinggi. Kemudian adiabatik ekspansi, yaitu tanpa perpindahan panas. Dan yang ketiga itu ada isotermal kompresi, yaitu panas dibuang dan suhu rendah. Kemudian yang keempat itu ada adiabatik kompresi, yaitu suhu naik kembali. Nah, adapun ciri khas dari siklus Carnot yaitu tidak ada energi yang hilang sebagai panas ke lingkungan. Baik, kita lanjut pada siklus refrigerasi. Nah, siklus refrigerasi adalah proses memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan membutuhkan kerja, yaitu energi. Nah, siklus refrigerasi ini adalah kebalikan dari mesin kalor. Adapun proses siklus refrigerasi yaitu yang pertama evaporasi, yaitu zat pendingin menyerap panas, yaitu cair ke uap. Kemudian yang kedua itu kompresi, yaitu uap dikompresi, suhu dan tekanannya naik. Nah, yang ketiga kondensasi, yaitu uap melepaskan panas, yaitu berubah jadi cair. Kemudian yang terakhir itu ekspansi, yaitu tekanan dan suhu turun lewat katup ekspansi. Nah, adapun contoh soal untuk siklus Carnot, yaitu soalnya sebuah mesin Carnot bekerja antara 2 reservoir panas, yaitu pada suhu tinggi 600 Kelvin dan suhu rendah 300 Kelvin. Jika mesin tersebut menyerap panas sebesar 1200 Joule, reservoir suhu tinggi, hitung efisiensi mesin Carnot, kerja yang dilakukan oleh mesin, dan panas yang dibuang ke reservoir suhu rendah. Baik, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menghitung efisiensi Carnot. Itu Carnot sama dengan 1 dikurang suhu dingin per suhu panas. Itu 1 dikurang suhu dinginnya itu 200 per suhu panasnya itu 600. Jadi hasilnya 0,5 atau 50%. Kemudian kita menghitung kerja yang dilakukan oleh mesin.
yaitu W sama dengan Carnot dikali Q masuk sama dengan Carnotnya tadi 0,5 dikali Q masuk yaitu 1200. Jadi hasilnya 600 Joule. Kemudian panas yang dibuang yaitu Q buang sama dengan Q masuk dikurang W. Nah, nilai dari Q masuk itu 1200 dikurang W yang kita dapatkan tadi 600. Jadi hasilnya 600 Joule. Nah, yang kedua yaitu contoh soal refrigerasi. Soalnya itu sebuah sistem pendingin menyerap panas sebesar 400 Joule dari dalam lemari es, yaitu reservoir dingin, dan membutuhkan kerja sebesar 100 Joule. Hitung kalori yang dibuang ke lingkungan dan koefisien performa yaitu COP dari sistem pendingin. Baik, adapun penjelasannya yaitu kalori yang dibuang, rumusnya Q buang sama dengan Q dingin ditambah W. Q dinginnya itu 400 dan W-nya itu 100. Jadi hasilnya 500 Joule. Kemudian COP refrigerator itu COP sama dengan Q dingin per W, di mana nilai Q dinginnya itu 400, W-nya itu 100. Jadi 400 dibagi 100 sama dengan 4. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.